Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok E6 ingin menyimpulkan tentang perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Jadi saya Nurihani Maulida sebagai pemateri pertama mulai dari bab 1 sampai bab 2. Yang pertama bab 1 itu ada konsep perkembangan dan pertumbuhan peserta didik dan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Dilanjutkan oleh pemateri ketiga sampai pemateri kelima oleh Kak Intan. Dan saya Intan Purnamasari sebagai pemateri kedua akan membahas tentang bab 3 mengenal peserta didik melalui karakteristik umum, dan bab 4 konsep pertumbuhan dan praktiknya terhadap proses pembelajaran, bab kelima hukum-hukum perkembangan. Baik, saya Mawar akan menyimpulkan bab 5, 6, dan 7. Bab 5 itu mengenai aspek-aspek perkembangan, bab 6 mengenai faktor-faktor pengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan, kemudian bab ke-8 yaitu peran bimbingan dan konseling dalam proses perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membahas tentang bab 1 yaitu konsep dasar perkembangan peserta didik. Perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Membicarakan konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan peserta berarti membicarakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan dunia pendidikan berarti kita akan membahas tentang manusia. Jika kita membicarakan tentang manusia, berarti kita akan membicarakan mengenai peserta didik. Yang pertama itu ada memahami hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi tugas mereka sebagai khalifah di bumi ini. Manusia adalah makhluk hidup. Dalam diri manusia terdapat apa yang terdapat dalam makhluk hidup lainnya yang bersifat khusus. Dia berkembang, bertambah besar, makan, beristirahat, melahirkan dan berkembang biak, menjaga dan dapat membela dirinya, merasakan kekurangan dan membutuhkan yang lain sehingga berupaya untuk memenuhinya. Mari kita perhatikan beberapa pakar yang menyampaikan definisi manusia untuk diketahui kemudian diaplikasikannya dalam berinteraksi dengan peserta didik, baik pada saat proses belajar mengajar maupun di luar proses belajar mengajar. Yang pertama itu ada manusia adalah makhluk utama, yaitu di antara semua makhluk natural dan supranatural, manusia mempunyai jiwa bebas dan hakikat yang mulia. Yang kedua manusia adalah kemauan bebas. Yang ketiga ada manusia adalah makhluk yang sadar. Sifat ini adalah kualitasnya yang paling menonjol. Yang keempat ada manusia adalah makhluk yang sadar diri. Artinya bahwa ia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai pengetahuan atas kehadirannya sendiri. Yang kelima manusia adalah makhluk kreatif. Aspek kreatif tingkah lakunya ini memisahkan dirinya secara keseluruhan dari alam dan menempatkan di samping Tuhan. Kemudian yang B itu ada hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan adalah investasi suatu bangsa. Pendidikan adalah bekal hidup dan kehidupan manusia di masa kini dan masa mendatang. Dan pendidikan memiliki pengaruh terhadap semua aspek kehidupan. Multahim 2005 menyampaikan bahwa pada masyarakat yang masih sederhana atau primitif, keluarga merupakan lingkungan atau lembaga yang paling dominan dalam pembentukan kepribadian anak. Akan tetapi, pada masyarakat yang sudah maju, sebagai fungsi untuk pembentukan dan pertumbuhan pribadi anak diganti oleh suatu lembaga formal atau persekolahan. Ada 3 fungsi sekolah dalam pembentukan kepribadian anak, yaitu yang pertama yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan daya
intelektual agar anak dapat hidup layak dalam masyarakat. Yang kedua, ada membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, ada mengembangkan potensi anak untuk mengenal kemampuan dan bakatnya, melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Dari uraian tersebut, jelas bahwa manusia dengan pendidikan atau lingkungan sekolah memiliki hubungan yang sangat penting dalam rangka pengembangan segala potensi diri untuk masa depan serta menumbuh kembangkan kepribadian sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Jadi itu materi dari konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Salah satu yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya adalah manusia diberikan akal atau pikiran. Akal inilah yang akan menjadikan manusia itu dapat menentukan pilihan jalan hidupnya. Jadi itu materi dari bab 1, selanjutnya materi dari bab 2. Saya akan melanjutkan bab 2, perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Yang pertama itu ada perkembangan peserta didik. Banyak ahli psikologi maupun ahli pendidikan mendefinisikan perkembangan dengan berbagai cara sesuai keilmuan yang dimilikinya. Namun, semua pendapat tentang perkembangan dapat disimpulkan berupa perubahan seseorang ke arah yang lebih maju, dewasa atas lebih matang. Nana Shaudoh 2009 menyimpulkan bahwa perkembangan itu adalah penyempurnaan dan peningkatan fungsi secara kualitas. Perubahan ke arah yang lebih maju di sini tidak serta merta membalikan dua telapak tangan, tetapi perubahan melalui suatu proses. Oleh karena itu, sebagian besar ahli membicarakan perkembangan berkaitan dengan prosesnya. Manusia adalah makhluk yang berdimensi biopsikososio-spiritual. Sejak masih dalam kandungan, manusia merupakan kesatuan psikofisis yang harus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan sifat kodrat manusia yang harus mendapat perhatian secara seksama. Apalagi di dunia pendidikan atau di sekolah, hal ini merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pendidik dalam rangka memfasilitasi peserta didik untuk lebih baik. Dengan kata lain, dalam mengaplikasikan perkembangan tidak boleh pilih kasih atau diskriminasi terhadap peserta didik. Kemudian yang B itu ada ciri-ciri perkembangan peserta didik. Yang pertama itu ada seumur hidup atau lifelong, artinya tidak ada periode usia yang mendominasi perkembangan individu. Yang kedua ada multidimensional, artinya terdiri atas biologis, kognitif, dan sosial. Yang ketiga ada multidireksional, beberapa komponen dari suatu dimensi dapat meningkat dalam pertumbuhan, sementara komponen lainnya menurun. Yang keempat lantur atau platis, artinya bergantung pada individu, kehidupan individu. Yang ketiga itu ada C, prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Prinsip perkembangan peserta didik sebagai berikut. Proses perkembangan yang pertama itu ada proses perkembangan setiap individu prinsipnya tidak pernah berhenti, artinya perkembangan terus-menerus atau berubah-ubah yang dipengaruhi oleh pengalaman dan belajar masa konsep sampai tua atau sampai pada masa kematangan individu. Yang kedua ada proses perkembangan setiap individu prinsipnya saling memengaruhi, artinya atau ada korelasi antara fisik, emosi, inteligensi, dan sosial. Yang ketiga proses perkembangan setiap individu prinsipnya mengikuti pada arah tertentu, artinya setiap tahap perkembangan sebelumnya akan menjadi dasar perkembangan selanjutnya. Yang keempat proses perkembangan setiap individu prinsipnya terjadi pada tempo yang berlainan. Kemudian ada yang kelima, proses perkembangan setiap individu prinsipnya harus berjalan dengan normal, yaitu dimulai dari tahap bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, dan masa tua. Yang kedua ada pentingnya memahami perkembangan peserta didik. Perkembangan dunia semakin hari semakin tidak kebayangkan oleh akal manusia. Begitupun dengan dampak yang akan terjadi ketika perkembangan dunia disebut masuk dalam diri peserta didik. Misalnya, kita perhatikan perkembangan masa anak-anak yang tumbuh dengan cepat dan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan selanjutnya.
Kemudian dengan perhatikan permisalan di atas, jelaslah bahwa pengetahuan tentang perkembangan anak dapat membantu perkembangan diri anak dan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang ada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan. Selama terjadinya proses perkembangan tidak luput dari adanya faktor yang memengaruhi. Wardana 1998 menyampaikan ada 3 aliran yang berpendapat tentang faktor pengaruh dari perkembangan anak, yaitu nativisme, empirisme, konvergensi. Kemudian yang F ada tahap perkembangan. Tahap perkembangan individu berbeda beda menurut dasar atau pandangan yang digunakan dalam melihat perkembangan individu. Tahap perkembangan individu ada yang dilihat berdasarkan aspek perkembangan biologis, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan efektif, aspek didaktif, dan aspek-aspek lainnya. Kemudian ada yang G, yaitu kematangan peserta didik. Perkembangan individu membawa dampak terhadap kematangan individu itu sendiri. Kematangan setiap individu tidak akan sama perjalanannya, namun akan menjadi berbeda-beda. Ada yang mencapai kematangan sangat cepat dan ada juga yang lambat kematangannya. Kematangan dapat mencakup berbagai bentuk, yaitu kematangan fisik atau jasmani, kematangan sosial, kematangan emosional, serta kematangan cara berpikir dan bersikap. Kemudian yang H, perbedaan individual. Individual dilahirkan dengan membawa karakter masing-masing dan tidak mungkin yang sama antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga individu tidak dikatakan unik. Perkembanganlah yang membuat individu menjadi berbeda sesuai faktor-faktor yang memengaruhinya. Perbedaan individual inilah yang akan melahirkan perbedaan-perbedaan kebutuhannya. Artinya setiap individu yang sangat dengan yang lainnya akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi itu penyampaian dari saya, materi bab 1 dan bab 2 selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas bab 3 yang berisi mengenal peserta didik melalui karakteristik umum. Poin A, mengenal peserta didik. Di bab 1 dan 2 sudah dikatakan bahwa peserta didik memiliki keunikan masing-masing atau memiliki karakteristik yang berbeda. Agar dapat memberikan layanan pendidikan, khususnya layanan pembelajaran yang optimal, Anda perlu mengenal peserta didik Anda satu persatu terlebih dahulu. Karakteristik secara umum dalam peserta didik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada faktor fisik peserta didik. Faktor fisik peserta didik inilah yang biasanya membuat guru dapat mengenal siswanya lebih dekat. Ada beberapa faktor fisik yang perlu guru perhatikan, di antaranya yang pertama kesehatan jasmani, yang kedua cacat fisik, yang ketiga kesehatan, yang keempat keadaan indera. Emosi akan selalu datang pada setiap individu atau peserta didik. Namun emosinya ada yang meluap, ada yang diam-diam, bahkan ada yang sampai histeris. Yang keempat ada implikasi faktor sosial kultural. Faktor sosial kultural bagi peserta didik yang berada di lingkungan sekolah menengah merupakan bagian kehidupan yang tidak akan dilewati oleh para peserta didik. Yang kelima ada implikasi faktor bakat khusus. Bakat khusus sebagai potensial ability agar terwujud sebagai performance atau perilaku nyata dalam bentuk sebuah presentasi yang menonjol masih memerlukan latihan dan pengembangan lebih lanjut. Yang keenam ada implikasi faktor komunikasi. Faktor komunikasi guru sangat menentukan apakah ilmu pengetahuan peserta didik menjadi bertambah atau tidak. Oleh karena itu, komunikasi bagi guru merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan belajar peserta didik. A. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan faktor fisik seseorang.
Tanpa pemenuhan kebutuhan fisiologis, seseorang akan mengalami ketidakseimbangan fisik, atau dengan kata lain mengalami gangguan kesehatan fisik, bahkan bisa mengakibatkan kematian karena proses kehidupan pada manusia memerlukan udara, makanan, cairan, istirahat, tempat bernaung. Pengeluaran ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, dan situasi yang bisa diperkirakan bebas dari rasa takut dan cemas dan sebagainya. C. Kebutuhan dicintai dan disayangi. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka timbul kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Bab 5 berisi hukum-hukum perkembangan. A. Hukum konvergensi. Pandangan pendidikan tradisional di masa lalu berpendapat bahwa hasil pendidikan yang dicapai anak selalu dihubungkan dengan status pendidikan orang tuanya. Menurut kenyataan yang ada sekarang, pendapat lama itu tidak sesuai lagi dengan keadaan. Pandangan lama ini dikuasai oleh aliran nativisme yang dipelopori hukum hierarki perkembangan. Hukum hierarki perkembangan ini menyatakan bahwa perkembangan anak tidak mungkin akan mencapai suatu fase tertentu dengan spontan, tetapi harus melalui tingkat-tingkat atau tahapan tertentu yang tersusun sedemikian rupa sehingga perkembangan diri seseorang menyerupai sederajat perkembangan. Contohnya, perkembangannya pikiran anak harus didahului dengan perkembangan pengenalan dan penghambatan. F. Hukum masa peka. Hukum masa peka ini adalah suatu masa yang paling tepat untuk berkembangnya suatu fungsi kejiwaan atau fisik seseorang anak, sebab perkembangan suatu fungsi tersebut tidak berjalan secara serentak antara satu dengan yang lain. Contohnya, masa peka untuk berjalan bagi seseorang anak itu pada awal tahun kedua, dan untuk berbicara sekitar tahun pertama. G. Hukum mengembangkan diri. Dalam hukum mengembangkan diri ini, dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri, lalu menyelamatkan diri apabila ada bahaya. Dorongan mempertahankan diri misalnya dorongan makanan, menjaga keselamatan diri. Contohnya, anak menyatakan perasaan lapar, haus. Baik, di sini saya akan melanjutkan menyimpulkan materi dari bab 6, bab 7, dan bab 8. Bab 6 di sini ada materi mengenai aspek-aspek perkembangan. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini yang sering menjadi perhatian pendidik berkisar pada aspek kemampuan, apa yang terdiri dari aspek kognitif, bahasa, motorik, dan seni. Di luar aspek tersebut, ada beberapa aspek perkembangan yang terlupakan. Aspek ini tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian dalam hidup anak, serta sangat penting bagi perkembangan anak. A. Perkembangan moral. Pengertian perilaku moral secara umum adalah perilaku yang sesuai dengan standar moral dari kelompok sosial tertentu. Perilaku moral ini dikendalikan oleh konsep moral. Konsep moral terbentuk dari peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak, yang pertama ada kurangnya tertanam jiwa agama pada setiap orang dalam masyarakat. 2. Keadaan masyarakat yang kurang stabil. 3. Banyak tulisan dan gambaran yang tidak mengindahkan dasar moral. 4. Tidak terlaksana pendidikan moral yang baik. 5. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan moral sejak usia dini. 6. Banyak orang melalaikan budi pekerti. 7. Suasana rumah tangga yang kurang baik. 8. Kurang ada bimbingan untuk mengisi waktu luang. Dan yang terakhir ada kurang tempat layanan bimbingan. Cara menumbuhkan kecerdasan moral pada anak. 1. Menghidupkan imajinasi moral. 2. Perilaku moral anak tumbuh sebagai tanggapan terhadap cara dan perilaku di rumah dan di sekolah. 3. Anak dengan kecerdasan moral mempunyai perilaku yang lemah lembut dan mau memikirkan orang lain. Empati. 4. Moral terbentuk dari hasil meniru atau mempelajari bagaimana sikap terhadap orang lain yang ditangkap dari pengamatan terhadap orang-orang di sekitar.
B. Perkembangan disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar secara sukarela, mengikuti pembimbing, dan tujuan dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Pokok utama disiplin adalah peraturan. Peraturan adalah pola tertentu yang ditetapkan untuk mengatur perilaku seseorang. C. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam seseorang dan sesuai dengan tuntutan dan harapan-harapan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Agar kepercayaan diri anak tumbuh, sebuah pelatihan keterampilan bersosialisasi pada anak perlu diberikan secara kondusif oleh orang-orang terdekat, khususnya ayah dan ibunya. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan yaitu terampil berempati, 2. Terampil membaca mimik orang lain, 3. Terampil mengenal pembendaraan emosi anak, 4. Terampil bernegosiasi, dan yang terakhir ada menghargai setiap keberhasilan anak. A. Ada aliran nativisme. Aliran filsafat nativisme konon dijuluki sebagai aliran pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Mengapa demikian? Karena para ahli menganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembaharuannya. Sedangkan aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara empirisisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya mutu hasil perkembangan siswa pada dasarnya terdiri atas 2 macam, yaitu faktor internal, pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan diri sendiri yang termasuk dalam faktor internal antara lain gen, hormon, bakat, inteligensi, spirit, emosi atau perasaan, dan tubuh dan warna kulit. Kedua, ada faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa yang meliputi lingkungan khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar dari siswa yang meliputi lingkungan khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungannya yang termasuk ke dalam faktor eksternal antara lain makanan, asupan gizi, pola asuh, perhatian atau kasih sayang, perekonomian keluarga, lingkungan sekitar, teman sepergaulan, dan pendidikan di sekolah. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh dalam keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Bab 8 di sini ada materi mengenai peran bimbingan dan konseling dalam proses perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. A. Konsep dasar bimbingan dan konseling. 1. Pengertian bimbingan. Bimbingan berarti bantuan atau pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang memperlakukannya, perkataannya membantu berarti dalam membimbing tidak ada paksaan, tetapi lebih menekankan pada pemberian peranan individu ke arah tujuan yang sesuai dengan potensinya. Dalam penerapannya di sekolah formal maupun di luar sekolah non-formal, definisi-definisi tersebut di atas menuntut adanya hal-hal sebagai berikut. A. Adanya organisasi bimbingan di mana terdapat pembagian tugas, peranan, dan tanggung jawab yang tegas di antara para petugasnya. 2. Adanya program yang jelas dan sistematik. 3. Adanya personil yang terlatih untuk melaksanakan program-program tersebut di atas. 4. Adanya fasilitas yang memadai baik fisik maupun non-fisik. 5. Adanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara sekolah dan keluarga. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik belajar sebagai berikut. Yang pertama ada memiliki kesadaran akan potensi diri dalam aspek belajar. 2. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. 3. Memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. 4. Memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif. C. Fungsi layanan bimbingan dan konseling. 1. Fungsi pemahaman. 2. Fungsi fasilitas. 3. Fungsi penyesuaian. 4. Fungsi penyaluran. 5. Fungsi adaptasi. 6. Fungsi pencegahan. 7. Fungsi perbaikan. 8. Fungsi penyembuhan. 9. Fungsi pemeliharaan. Dan 10. Fungsi pengembangan. D. Prinsip-prinsip layanan bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fondasi atau landasan bagi pelayanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian pelayanan. Bantuan atau bimbingan baik di sekolah atau madrasah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip itu
adalah 1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi seluruh konseli. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. 2. Bimbingan dan konseling sebagai proses individualisasi. Setiap konseli bersifat unik, berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan, konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseling, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Asas layanan bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan. 2. Asas kesukarelaan. 3. Asas keterbukaan. 4. Asas kegiatan. 5. Asas kemandirian. 6. Asas kekinian. 7. Asas kedinamisan. 8. Asas keterpaduan. 9. Asas kenormatifan. 10. Asas keahlian. 11. Asas ahli tangan. Dan 12. Asas tuturi handayani. Sekian kesimpulan dari saya dari bab 6, bab 7, dan bab 8.